Oke, baik. Selamat petang, salam entrepreneur. Di sini kami, Heri Gunawibowo, mahasiswa UC Online, akan mempresentasikan tugas mata kuliah Entrepreneurial Project, tugas AFL individu, untuk tugas Lean Canvas. Baik, kami akan langsung share screen dari materi yang sudah kami siapkan. Jadi, kami akan mengambil materi untuk Lean Canvas, tugas Lean Canvas kali ini di perusahaan kami, di PT Orica, untuk produk 4D Bulk Explosive. Jadi kami PT Orica, perusahaan penanaman modal asing yang bergerak di bidang penjualan bahan peledak komersial untuk industri pertambangan. Produk yang kami akan deliver ini adalah produk bahan peledak 4D. Kami mulai dari customer segment. Jadi produk ini kami targetkan untuk para general manager yang bertanggung jawab terhadap operasional pertambangan, khususnya tambang mineral, yaitu untuk emas dan tembaga. Jadi target customer kami adalah di pertambangan mineral, untuk contohnya adalah emas, tambang emas dan batu bara. Kemudian dari problem yang kami identifikasi, yang pertama adalah hasil dari batuan atau hasil peledak itu yang hasilnya fragmentasinya tidak merata. Kemudian inefisiensi penggunaan energi dari bahan peledak. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan dari produk bahan peledak yang ada di market atau bahan peledak konvensional yang seharusnya disesuaikan dengan kondisi dari dalam lubang ledak tersebut. Jadi untuk sebagai gambaran, lubang ledak di pertambangan itu adalah untuk membongkar batuan, ada yang keras, medium, yang soft, lubang berair, lubang kering, dan sebagainya. Jadi itulah problem-problem yang kami identifikasi. Kemudian kami memiliki unique value proposition, yaitu high energy explosive where you need it. Jadi energi ledak dari bahan peledak yang disesuaikan dengan kondisi lubang ledak untuk mendapatkan hasil fragmentasi pemecahan batuan yang optimal. Kurang seperti itu. Kemudian kami masuk ke solusinya. Jadi energi bahan peledak tersebut sebetulnya bisa diatur sesuai dengan SATA atau lapisan ya kekerasan batuan. Jadi batuan itu kan misalnya kedalaman 10 sampai 15 meter itu tentunya akan memiliki berbagai variasi dari kekerasan batuan. Nah, itulah yang perlu diketahui. Kemudian tentunya kita perlu untuk memastikan energi bahan peledak tersebut yang cocok dari kedalaman atau variasi dari kekerasan atau strata batuan tersebut. Nah, dari produk kami ini juga bisa dilakukan diferensiasi energi yang match, yang cocok terhadap kebutuhan dari kekerasan batuan. Dan produk 4D Bulk Explosive ini bisa dilakukan dengan hanya menggunakan unit equipment peralatan yang ada, yang sudah ada. Jadi tidak ada perlu capital expand yang cukup besar, bisa dibilang seperti itu. Namun ini adalah teknologi baru yang bisa kami deliver dengan menggunakan unit yang existing. Oke, kemudian
bagaimana kami membawa produk ini ke customer. Kami awali dari presentasi teknis, kita presentasikan ke general manager, tim teknisnya, ke tim engineer-nya. Kemudian kami yang kedua adalah melakukan uji coba, tentunya uji coba di lapangan untuk mendapatkan benchmarking dan mendapatkan data dari uji coba langsung di lapangan atau di pertambangan. Oke, kemudian tentunya kami menargetkan revenue di produk ini adalah penjualan dari produk 4D explosive ini dalam kilogram per ton. Kemudian kami menargetkan untuk sudah mendapatkan supply agreement atau kontrak jangka panjang. Dari sisi cost structure, kami memang ada research and development produk, dan kami juga mengembangkan tim kami, technical service dan tim field support untuk membantu delivery dari produk 4D ini. Nah, kemudian dari sisi geometrik yang perlu diukur untuk sukses tidaknya dari implementasi atau produk ini adalah yang pertama adalah pengukuran fragmentasi bebatuan hasil peledakan. Kami menyebutnya adalah particle size atau passing size 80, artinya berapa milimeter dari ukuran batuan yang diledakkan itu dari total harus minimal 80% dari total volume peledakan. Nah, kemudian juga diukur yang oversize-nya, jadi berapa milimeter size atau ukuran batuan hasil peledakan yang terbesar. Kemudian kami ukur juga rasio penggunaan bahan peledak, tentunya harapannya penggunaan bahan peledaknya akan rasionya akan turun untuk membongkar jumlah volume batuan yang sama. Kemudian tolok ukur yang ketiga terakhir adalah tentunya material harus bisa digali gitu ya. Makanya kami akan ukur digging time pada saat penggunaan eskavator atau shovel untuk dalam membongkar memindahkan batuan yang telah diledakkan. Dari sisi advantage produk ini kenapa tidak bisa mudah diadopsi, dikopi oleh kompetitor seperti itu? Karena produk teknologi ini merupakan paten milik kami, Orica, di mana kami mengintegrasikan jadi streamline proses ya, end to end ya, dari eksplosifnya, bahan peledaknya, kemudian detonatornya, kemudian ada terintegrasi dengan software, dan kemudian eksekutor atau eksekusi servis di lapangannya. Jadi ini terintegrasi yang hanya bisa dilakukan menggunakan sistem yang ada memang dimiliki oleh kami, PT Orica. Baik, kami akan sampaikan ini adalah proses yang kami lakukan. Jadi ini kalau kita bandingkan, jadi ini yang kita presentasikan di customer. Yang sebelah kiri ini adalah bahan peledak yang normal, konvensional, di mana dia energi peledakannya tidak merata. Jadi karena natural dari gravitasi, jadi yang di bawah ini adalah energinya besar, namun semakin ke atas dia energinya akan mengecil ya. Jadi bisa dibayangkan di sini pasti akan ada kekurangan energi peledakan untuk memecah batuan. Nah, dengan yang produk body kita targetkan untuk bisa mendapat energi peledakan yang lebih merata sehingga hasil peledakan atau fragmentasi bisa didapatkan lebih baik gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini uji coba yang dilakukan di lapangan. Jadi kami melakukan uji coba ada 3 kali peledakan. Jadi kami catat digging time-nya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah dari data hasil uji coba pencapaian atau material hasil peledakannya tentunya lebih ini ya kalau dari sisi. Jadi yang kami ukur adalah ini
fragmentasinya. Jadi flash fragmentasinya kami ukur menggunakan alat. Jadi waktu ada range ya antara 100 mm sampai 367 sampai 426 mm. Tapi di sini masih masuk ke dalam baseline dan kami eh, kan konklusi kalau dari sisi digging time-nya dari ketika lokasi yang dilakukan uji coba digging time-nya rata-rata di bawah dari baseline. Jadi baseline itu adalah yang existing produk gitu ya. Jadi itu yang kami dapat sampaikan. Itu sehingga produk ini secara overall masih bisa diterima oleh customer. Nah, eh, kami juga mendapatkan apresiasi dari customer sehingga mereka setuju untuk dapat membuat joint case tadi sebagai gambaran adalah hasil ini sudah bisa diterapkan secara kontinu di pelanggan kami. Mungkin itu, terima kasih dari kami untuk menyampaikan tugas AFL terkait Lean Canvas. Terima kasih. Salam entrepreneur.